Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'i na'ima. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat ridhonya kita diberi kesempatan hingga hari ini. Tak lupa juga sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, hingga kepada kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Jujun Junayadi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Yang saya hormati Bapak Dede Irawan Eskom IMSOS selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Juga yang saya banggakan teman-teman yang menonton video ini dimanapun berada. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang pandangan Islam mengenai isu patriarki. Sebelumnya, perlu kita ketahui dulu bahwa patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti. Sistem sosial patriarki menjadikan laki-laki memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Dominasi mereka tidak hanya mencakup ranah personal saja, melainkan juga terhadap ranah yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain. Dalam ranah personal, budaya patriarki adalah akar munculnya berbagai kekerasan yang dialamatkan oleh laki-laki kepada perempuan. Atas dasar hak istimewa yang dimiliki laki-laki, mereka juga merasa memiliki hak untuk mengeksploitasi tubuh perempuan. Secara historis, patriarki telah terwujud dalam organisasi sosial, hukum, politik, agama, dan ekonomi dari berbagai budaya yang berbeda. Bahkan ketika tidak secara gamblang tertuang dalam konstitusi dan hukum, sebagian besar masyarakat kontemporer adalah pada praktiknya bersifat patriarkal. Jika membahas budaya patriarki, Islam kerap dipandang memiliki formulasi hukum yang cenderung menguntungkan kaum pria. Pandangan ini tak hanya bersumber dari Barat yang notabene non-Muslim, namun juga dari kalangan Muslim itu sendiri. Mereka menganggap settingan hukum Islam berbasis budaya patriarki dan memandang sebelah mata terhadap kaum perempuan atau misogyni. Aturan dalam Islam seperti larangan bagi wanita mengimami laki-laki dalam sholat, aturan sholat yang mengharuskan wanita di belakang laki-laki, kewajiban patuh pada suami sebagai kepala keluarga, dan lain sebagainya, seringkali dipandang patriarkal yang membuat sebagian muslimah merasa menjadi korban subordinasi dan diskriminasi. Kemudian menganggap hukum Islam tak lagi relevan dengan tren kekinian. Semua itu menjadi stimulus munculnya pergerakan feminisme Islam dalam dunia feminisme yang mengacu pada konsistensi perjuangan dan menghilangkan subordinasi, memutuskan ideologi patriarki, serta meluruskan pandangan misogyni dengan menggunakan paradigma Islam sebagai bahasan utama. Padahal, bukan sebuah diskriminasi ketika wanita tidak boleh menjadi imam sholat bagi laki-laki atau ketika ia harus berdiri di saf sholat yang berada di belakang laki-laki. Karena itu semua bertujuan semata-mata agar prosesi penyerahan diri di hadapan Allah berjalan dengan lebih tunduk, khusyuk, dan sakral. Bukan untuk ditafsirkan sebagai penempatan derajat wanita sebagai kelas kedua dalam kehidupan sosial. Demikian pula ketika istri harus mematuhi suami yang menjadi kepala keluarganya. Bukan untuk diartikan bahwa ia mengabdi dan tunduk pada kaum pria, akan tetapi melaksanakan kewajibannya yang telah ditentukan penciptanya. Laki-laki tidaklah menjadi mulia di hadapan Allah hanya karena menjadi kepala rumah tangga, menjadi imam, atau berdiri di depan suf wanita dalam sholat. Karena masing-masing tentu diberi ganjaran yang sama dalam melaksanakan tugas yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat,
yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Jika melihat ayat tersebut, jelas bahwa yang menjadi patokan hanyalah satu, yakni tingkat takwa, dan itu tidak ada relasinya dengan gender. Siapapun mampu dan dipersilakan berlomba-lomba mencapainya. Maka gender equality tidaklah selalu bermakna persamaan hak dan kewajiban dalam bidang atau porsi yang benar-benar serupa, karena yang menjadi substansi dari persamaan itu adalah nilai. Laki-laki yang ingin mendapatkan manisnya berjihad diberikannya jalan dengan cara mempertaruhkan nyawa di medan perang atas nama agama Allah. Begitu pula wanita yang ingin mendapatkan manisnya berjihad diberikannya jalan dengan cara mempertaruhkan nyawa ketika melahirkan bayi dari rahimnya. Kadangkala laki-laki dan wanita ditempatkan di bidang atau porsi yang berbeda, namun tetap memiliki nilai yang sama. Inilah sesungguhnya makna dari gender equality. Selain itu, jika melihat sejarahnya, Islam datang ke bumi salah satunya membawa misi untuk memuliakan manusia dengan cara menyetarakan kedudukan laki-laki dan perempuan. Pada saat itu, kedatangan Islam ke tanah Arab merupakan sebuah upaya mengoreksi budaya patriarki yang berlaku di sana. Kala itu masyarakat Arab memandang rendah dan tidak menghargai perempuan sebagai manusia. Bayi-bayi perempuan digugurkan, ibu-ibu tak dihormati, kaum perempuan dimarginalisasi. Kondisi ini menjadi salah satu yang direspon Islam di tanah Arab pada saat itu. Ajaran Islam datang ke bumi mewartakan soal perlunya bersikap adil, setara, dan saling menghargai sesama manusia, tanpa didasarkan pada perbedaan, termasuk perbedaan jenis kelamin. Prinsip Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan berbuat baik merupakan prinsip-prinsip yang mengangkat harkat dan martabat manusia Islam setara satu sama lainnya. Dengan demikian, budaya patriarki tidak sesuai dengan Islam. Justru budaya patriarki lah yang dikoreksi oleh Islam, karena Islam juga memuliakan perempuan, bukan hanya laki-laki. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan yang disengaja maupun tidak. Semoga video ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.